Luar biasa Kapolri kita ini. Dalam rapatnya di Komisi 3 DPR RI, Jenderal Listio Sigit dengan gagah mengatakan kurang lebih Polri tidak akan sungkan-sungkan untuk melakukan investigasi terhadap mantan Menkominfo yaitu Budi Ari sekiranya dia terlibat dalam judol, dalam judi online. Ini sebuah pernyataan sekaligus ingin saya tafsirkan sebagai sebuah janji yang dikemukakan oleh orang nomor 1 di jajaran kepolisian kita. Teringat oleh saya bahwa tidak lama setelah melantik para pembantunya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan angka keramat 100 hari. 100 hari akan menjadi sebuah tenggat waktu ketika kemudian Presiden akan mengukur atau menakar kinerja para menterinya. Kita bisa bayangkan menteri-menteri yang berkinerja prima akan berlanjut di kursi jabatannya. Sementara menteri-menteri yang bekerja ala kadarnya atau bahkan mungkin tidak punya catatan prestasi apapun, silakan angkat kaki dari jabatannya. Fair. Pertanyaannya, siapa kira-kira kementerian ataupun lembaga negara yang akan bisa mengisi rapor 100 harinya itu dengan angka-angka yang fantastis. Dengan tinta-tinta berwarna biru atau hitam, bahkan mungkin tinta emas. Yang pasti bukan tinta berwarna merah. Siapa menterinya, siapa kepala lembaga yang akan bisa mengisi rapornya sebagaimana keinginan atau tuntutan dari Presiden Prabowo. Hitung-hitungan di atas kertas, tampaknya satu lembaga negara yang sudah berhasil mengisi rapornya dengan angka yang memuaskan baru satu, yaitu Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung sudah berhasil meringkus 3 orang oknum hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Kemudian Kejaksaan Agung pula yang berhasil menangkap, menciduk Tom Lembong. Kontroversial memang, tetapi paling tidak Kejaksaan Agung menunjukkan kepada dunia bahwa seorang mantan menteri dari era kepemimpinan Presiden Jokowi pun bisa diringkus, bisa dipegang tengkuknya. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ. Salah seorang petinggi dari Kementerian Perhubungan pun akhirnya diciduk, ditangkap, diamankan karena diduga melakukan korupsi. Kejaksaan Agung, seandainya kita bikin ranking atau peringkat hari ini, tampaknya akan menempati posisi pertama sebagai lembaga negara dengan kinerja yang paling luar biasa. Tapi apakah Kejaksaan Agung merupakan satu-satunya lembaga penegakan hukum yang memberikan bukti bahwa mereka bisa bekerja istimewa dalam waktu kurang dari 1 pekan? KPK alias Komisi Pemberantasan Korupsi, sayang beribu sayang tidak bergigi. Tinggal lagi satu, yaitu Polri, Kepolisian Republik Indonesia, yang tampaknya menurut saya agak terlambat untuk memulai start. Namun ketika kemudian Polri berhasil masuk ke dalam pagar Komdigi, Kementerian Komunikasi dan Digital, dulunya adalah Kemenkominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika, ketika satu tim dari Polri berhasil masuk ke dalam pagar Komdigi dan meringkus sekian banyak staf di sana, ini merupakan catatan yang sebetulnya juga tidak bisa kita pandang dengan sebelah mata. Tapi sayang beribu sayang, yang diamankan oleh Polri baru sebatas karyawan-karyawan kelas bawah. Baru staf-staf kelas bawah. Berbeda dengan tangkapan Kejaksaan Agung yang tadi saya sebut, yang merepresentasikan lapisan elit, yang merepresentasikan kalangan yang selama ini kita anggap tidak akan pernah bisa disentuh oleh hukum. Dengan kata lain, dalam laga untuk mengisi rapor menjelang 100 hari antara Kejaksaan Agung, KPK, dan Polri, peringkatnya adalah Kejaksaan Agung berada pada posisi tertinggi, disusul oleh Polri, dan jauh di bawah, sayang beribu sayang, KPK. Apakah sampai 100 hari nanti pemeringkatan semacam itu akan tetap sama? Semestinya tidak. Lembaga-lembaga penegakan hukum lain semestinya juga akan terpanggil untuk memacu kecepatan mereka dan menginjak pedal gas mereka dalam-dalam agar kemudian bisa berimbang atau bahkan melampaui kinerja Kejaksaan Agung. Dan ini satu kisi-kisi yang barangkali bisa dipertimbangkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit agar bisa sampai di masa 100 hari nanti dengan rapor yang paling penuh dengan prestasi. Kisi-kisinya adalah bongkar kasus atau skandal atau bagan atau mafia judi yang disebut sebagai Konsorsium 303. Kenapa dinamai 303? Jawabannya adalah karena 303 merupakan nomor pasal yang ada di dalam KUHP. Segala macam
segala jenis, segala bentuk tindak pidana perjudian dirangkum dalam pasal 303 KUHP. Karena itulah kemudian konsorsium yang jahat ini disebut-sebut sebagai sebuah jaringan mafia bernama Konsorsium 303. Sampai hari ini praktis belum pernah ada simpulan yang definitif tentang ada atau tidak sesungguhnya Konsorsium 303 itu. Tapi kalau kita mengacu pada pernyataan Indonesia Police Watch misalnya, IPW menyebut bahwa ternyata markas besarnya Konsorsium 303 hanya terpaut 200 meter dari markas besar Polri. Demikian pula, siapa gerangan nama-nama yang tercantum atau yang tersebut sebagai bagian dari Konsorsium 303? Gampang, googling saja. Kita akan dengan mudahnya bisa menemukan bagan konsorsium itu. Siapa yang berada pada lapis pertama, siapa yang berada di lapis kedua, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga hitung-hitungan di atas kertas tidak sulit sesungguhnya bagi otoritas penegak hukum semisal Polri untuk melakukan bersih-bersih ke dalam. Untuk memastikan apakah memang ada atau tidak sesungguhnya Konsorsium 303 itu. Dan sekiranya memang ada, langkah pidana semacam apa, pertanggungjawaban seperti apa yang kemudian akan ditagih kepada mereka. Kepada oknum-oknum kepolisian itu. Namun kita bisa paham, kita bisa maklum, bersih-bersih internal susahnya bukan alang kepalang. Membersihkan pekarangan rumah orang jauh lebih mudah daripada membersihkan pekarangan rumah sendiri. Kenapa? Karena ini sudah sejak lama sebetulnya disampaikan atau diangkat oleh para ilmuwan psikologi forensik bahwa di organisasi penegakan hukum, bahwa di institusi kepolisian memang mewabah sebuah subkultur menyimpang yang diistilahkan sebagai curtain code. Kita Indonesiakan sebagai kode tirai. Istilah ini bermakna bahwa sesama personil penegakan hukum, sesama personil polisi justru akan berusaha semaksimal mungkin untuk saling tutup aib mereka, kebiasaan buruk mereka, penyimpangan mereka, bahkan kejahatan mereka. Alih-alih akan dibuka, alih-alih akan diproses, tapi justru akan ditutup serapat-rapatnya oleh sesama kolega. Itulah makna curtain code atau kode tirai. Pertanyaan muncul, kenapa ya susah sekali melakukan bersih-bersih ke dalam dikarenakan adanya curtain code itu? Ya jawabannya kemungkinan hanya dua. Pertama, karena pada dasarnya kuah soto yang berasal dari mangkok yang sama itu sudah dinikmati oleh sekian banyak personil. Mereka menikmati kuah haram itu secara bersama-sama. Aliran dana haram itu sudah kemana-mana. Itu yang menyebabkan akhirnya mereka pilih untuk bungkam 1000 bahasa. Itu kemungkinan pertama. Atau kemungkinan yang kedua, karena pada dasarnya sesama personil penegak hukum mereka saling pegang kartu as. Mereka tahu kelemahan satu sama lain. Sehingga anggaplah ada satu orang personil yang kemudian so alim dan kemudian berani buka-bukaan ke publik tentang penyimpangan yang dilakukan di dalam institusi kepolisian, maka hampir bisa dipastikan aib, kesalahan, penyimpangan, atau bahkan sekali lagi kejahatan yang dilakukan oleh personil yang sok alim itu akan juga dibuka habis-habisan. Saling pegang kartu as, saling menyimpan kartu mati. Itulah penjelasan kedua, kenapa kemudian kode tirai atau curtain code itu menjadi sangat-sangat susah untuk dihilangkan. Dan ketika subkultur menyimpang ini sudah sedemikian mendarah daging, maka hampir bisa dipastikan kita tidak akan bisa berharap banyak bahwa organisasi kepolisian, bahwa institusi penegakan hukum akan kemudian melakukan bersih-bersih internal secara menyeluruh. Demikian pula terkait Konsorsium 303. Kalaulah benar bahwa konsorsium itu memang ada, dan sekiranya juga masuk akal apa yang disebut para ilmuwan sebagai kode tirai itu tadi, maka saya khawatir bahwa Polri justru akan tidak bisa mengejar bahkan melampaui Kejaksaan Agung. Karena mereka kehilangan satu momentum yang sangat-sangat berharga sesungguhnya, yaitu membongkar Konsorsium 303. Sisi lain, saya menerima sejumlah pertanyaan yang kalimatnya kurang lebih adalah bagaimana caranya agar kita tidak terjerumus dalam judi online? Apa kiat-kiatnya agar kita tidak terperangkap dalam pro judi online? Penggunaan kata terperangkap atau kata terjerumus memberikan pemahaman bahwa
pada dasarnya kita tidak bisa berkompromi terhadap judi dalam bentuk apapun. Termasuk judi online sekalipun. Judi adalah haram. Judi adalah terlarang. Judi adalah pidana. Dan saya dalam situasi kritis seperti sekarang mengamini betul posisi itu. Bahwa Indonesia memposisikan masalah judi, termasuk judi online, sebagai persoalan pidana. Yang artinya bahwa siapapun yang terlibat dalam judi online akan siap untuk menanggung resiko pidana. Masuk penjara, hukuman denda. Saya sepakat dengan sikap yang sangat tegas yang sudah tercantum dalam undang-undang itu. Namun agar cermatan kita tentang masalah ini menjadi lebih menyeluruh lagi, coba kita simak tentang jenis-jenis orang yang terlibat dalam judi. Jenis yang pertama adalah seperti yang tadi kita ulas. Bahwa mereka-mereka ini apapun motifnya, apapun tujuannya, apapun latar belakangnya, tetap mereka dianggap sebagai orang yang sudah melakukan pelanggaran hukum, titik. Memproses mereka secara litigasi, misalnya mendudukkan mereka di kursi terdakwa sampai kemudian jatuh vonis bersalah, kirim mereka ke penjara, itu adalah langkah yang harus dilakukan terhadap para penjudi tipe pertama ini. Mereka ringkasnya adalah kriminal, titik. Mereka ringkasnya adalah pelaku kejahatan, titik. Tapi ada tipe kedua. Pada tipe kedua ini situasi menjadi sedikit lebih rumit. Bahwa mereka ini berjudi semata-mata untuk kepentingan rekreasional, situasional. Tujuannya sosial. Misalnya, ada orang yang datang ke sebuah hajatan, ke sebuah pesta, kemudian di tempat pesta itu ternyata ada sekian banyak orang yang berjudi. Lalu untuk mencairkan suasana, agar saya bisa membaur dengan sesama, maka saya putuskan saya ikut juga berjudi. Tapi ketika hajatan selesai, aktivitas judi saya pun berakhir. Saya terlibat dalam perjudian semata-mata sebagai cara saya untuk bersenang-senang dalam sebuah lingkungan sosial yang juga melakukan aksi judi untuk senang-senang. Tipe yang ketiga, ini yang saya sebut sebagai parah separah-parahnya parah. Yaitu mereka yang berjudi karena sudah mencandu. Orang menyebutnya sebagai adiksi judi, walaupun istilah ini tidak sepenuhnya ilmiah. Dan kita bisa bernalar, kalau orang-orang ini kita yakini sudah mencandu, sudah ketagihan, sudah adiksi terhadap judi, maka memang pengobatan adalah sesungguhnya langkah yang tepat kita kenakan kepada mereka. Tipe 1 sudah, tipe 2 sudah, tipe 3 sudah. Kita masuk ke tipe keempat. Ini yang saya istilahkan sebagai dajjal sedajjal-dajjalnya dajjal. Yaitu mereka yang justru menjadikan judi sebagai cara bagi mereka untuk memperoleh rezeki. Judi adalah cara yang mereka pilih untuk mengisi periuk nasi. Judi adalah opsi yang mereka ambil untuk menafkahi anak, suami, dan istri sendiri. Judi adalah profesi. Judi adalah pekerjaan. Ini tipe yang keempat. Begitu dajjalnya mereka sampai-sampai kemudian mereka berpromosi. Mengajak sekian banyak orang untuk ikut memilih profesi yang sama, yaitu menjadi pejudi. Karena dianggap judi merupakan ladang pencarian yang sangat menjanjikan kesejahteraan bagi siapapun orang yang masuk ke dalamnya. Ini tipe-tipe judi yang perlu kita cermati agar kita tidak semata-mata meminta pertanggungjawaban mereka secara pidana, tapi negara tahu persis bagaimana menyikapi mereka sesuai dengan tipe yang ada. Namun apapun itu, sekali lagi apapun motifnya, terlepas apapun tujuannya, apapun latar belakangnya, sesulit apapun hidup mereka, sebesar apapun penghasilan yang mereka dapat dari judi, kita punya keinsafan yang harus sama. Satu kata, lawan.